Ke informasi lainnya di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan stok cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog hingga Kamis 23 April 2026 ini mencapai 5 juta ton. Ya, adapun angka tersebut merupakan cadangan bersejarah dalam ketahanan pangan Indonesia. Dan kini sudah bergabung di Berita Satu Siang adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Nah, kita akan beralih ke rekan kami reporter ada Stefani Wijaya. Selamat siang Stefani, bagaimana nih kondisi di gudang Bulog pada saat ini? Silakan. Baik, selamat siang Rama dan juga Disrida. Memang benar sejak pagi tadi ini Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama dengan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ini melakukan pengecekan stok beras begitu di gudang Bulog yang berada di Karawang, Jawa Barat. Kemudian juga untuk mengetahui hasilnya bagaimana dari hasil pengecekan stok beras ini kami sudah bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan sudah mengecek begitu ya, berkeliling di gedung Bulog yang berada di Karawang ini. Bagaimana hasilnya Bapak? Apakah stok beras ini aman atau bagaimana? Jadi stok beras kita alhamdulillah hari ini mencapai 5.197. Ini hari ini. Jadi 5 juta ton seluruh Indonesia. Ini gudang yang kita tempati sekarang adalah gudang yang sudah disewa. Kita sudah sewa gudang 102.000 ton, terisi 80.000 ton. Sekarang kapasitas gudang Bulog itu hanya 3 juta ton. Tetapi sekarang sudah mencapai 5 juta ton. 2 juta ton sudah sewa gudang. Sekarang minta lagi 1 juta ton sewa gudang. Sekarang stok beras kita melimpah, itu berkat visi Bapak Presiden. Luar biasa kebijakannya, regulasinya dibongkar sampai sekarang petani Indonesia, kami mewakili petani Indonesia mengucapkan terima kasih pada Bapak Presiden. Sekarang petani kita padi 115 juta menikmati kondisi ini. Bapak, ini kan terkait dengan stok beras ini aman gitu ya, mencapai dengan 11 bulan ke depan, begitu benar? Oh iya? Ya. Jadi sekarang kan ada El Nino Godzilla, itu 6 bulan. Stok kita gudang 5 juta. Kemudian di Horeca itu 12,5 juta. Kemudian di standing crop, yang dikatakan standing crop, tanaman sekarang yang panen nanti itu 11 juta. Itu bisa 11 bulan ke depan. Sedangkan kekeringan hanya 6 bulan, berarti aman kan? Nah, kemudian masih ada tanaman di saat bulan kering itu bisa produksi 2 juta ton per bulan. Berarti ada 12 juta ton. Artinya sampai bulan April, Mei tahun depan itu beras kita cukup. Sangat aman. Berarti sama sekali tidak mempengaruhi produksi beras itu sendiri ya? Tidak mempengaruhi karena stok kita aman. Dan kita sudah persiapkan kekeringan lebih awal. Karena kita sudah belajar tahun sebelumnya. 2015, kemudian 2023, 2024 kita sudah belajar. Dan alhamdulillah kita berhasil lolos. Bahkan kita surplus beras. Jadi tidak mempengaruhi karena kita infrastruktur kita sudah perbaiki. Ada pompanisasi, ada sumur dangkal, ada sumur dalam, kemudian ada irigasi sudah diperbaiki, kemudian daerah rawa, optimalisasi lahan, kita sudah garap. Juga ada cetak sawah. Jadi ada intensifikasi, ada cetak sawah. Nah, yang berikutnya adalah ada benih padi yang tahan kekeringan dan umurnya lebih pendek. Jadi kita sudah antisipasi. Berarti artinya di tahun 2026 ini tidak ada impor? Oh, tidak ada. Enggak, 2025 tidak, insya Allah tidak ada. Berarti ditargetkan sehingga tahun-tahun berikutnya? Kita doakan, ini berkelanjutan. Kita doakan. Jadi kita tidak boleh takabur, tapi ini adalah hasil kerja keras kita semua atas gagasan besar Bapak Presiden. Nih, kemudian kan terkait dengan stok beras ini aman. Nah, bagaimana terkait dengan swasembada pangan? Nah, bagaimana strategi dari Kementerian Pertanian ini terkait dengan swasembada? Nah, swasembada pangan kan sudah 2025. Ini insya Allah 2026. Swasembada pangan sudah, pangan khususnya beras sudah. Yang swasembada sekarang beras, jagung untuk pakan, telur, ayam, bawang merah, minyak goreng, dan lain-lainnya. Nah, khusus untuk pangan, kan ada orang
selalu polemikan. Beras, sekarang swasembada beras. Tapi pangan juga swasembada. Karena sesuai Impres nomor 125 tahun 2022. Itu 11 pangan yang dijaga. Dari 11 ini 3 impor. Nah, kebutuhan kita 68 juta. Produksi kita 73 juta. Kemudian yang impor 3,5 juta. 3,5 juta dibagi dengan kebutuhan, itu dibagi 68 juta, itu 5%. Tapi kalau dibagi dengan produksi kita 4%. Nah, yang dikatakan swasembada pangan adalah 10% impor. Nah, berarti kalau 5%, 4% impor berarti swasembada kan? Nah, ini orang tidak pahami. Jadi yang pangan itu yang dijaga pemerintah, Bulog SK-nya itu 11. Dan 11 itu hanya impor daging, bawang, kedelai. Nah, ini totalnya 3,5 juta. Tapi produksi kita 73 juta ton. Swasembada kan? Tapi swasembada sempurna adalah beras, jagung pakan, kemudian telur, ayam, minyak goreng. Kita bukan lagi swasembada, mensuplai dunia. Kita ekspor. Ayam kita ekspor. Kemudian telur kita ekspor. Oke. Terakhir Pak, ini kan tadi kan selain dengan kolaborasi begitu ya, tidak hanya dari Kementerian Pertanian ini, bagaimana sih strategi untuk ketahanan pangan itu sendiri? Nah, sekarang ketahanan pangan kita harus menjaga infrastruktur untuk pertanian. Kita sarana produksi, kita jaga. Tapi terus menerus. Irigasi harus diperbaiki terus menerus. Bibit, benih kita harus jaga sesuai kondisinya. Kalau musim kering, yang tahan kekeringan. Jadi, kemudian sarana produksi, kemudian hilirisasi. Dan yang paling penting adalah off-taker. Bulog ini harga dinaikkan, sehingga petani sejahtera. Tetapi untuk menjaga konsumen, harga eceran tertinggi kita jaga juga. Jadi, bagaimana petani bahagia, tapi konsumen tersenyum, pedagangnya juga untung. Tidak ada. Iya. Jadi gini, kalau spot-spot per wilayah bisa saja terjadi. Karena begitu luasnya Indonesia. Bayangkan 286 juta penduduk. Harus kita jaga. Tetapi sesuai angka data ya, inflasi dulu 2 tahun terakhir bukan beras yang penyumbang inflasi utama. Itu sesuai Pak Mendagri, Pak Tito. Tetapi yang lainnya. Artinya apa? Ini kita syukuri di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Baik Bapak, terima kasih banyak. Makasih. Makasih. Ya. Baik, itu dia tadi Rama dan juga Disrida wawancara saya bersama dengan Menteri Pertanian. Dan memang tadi hasil kesimpulannya dari pada hasil pengecekan stok beras ini dinyatakan aman, dan juga memang terkait dengan El Nino sendiri tidak terpengaruhi karena memang stok beras amannya ini mencapai hingga 11 bulan, dan sementara itu dengan El Nino-nya ini hanya mencapai 6 bulan. Disrida dan juga Rama kembali ke studio. Baik, tentu ini menjadi kabar baik ya bagi masyarakat tentunya, bahwasannya stok beras kita aman hingga 11 bulan ke depan dan tidak terganggu terkait dengan cuaca. Terima kasih kalau begitu atas informasinya Stefani Wijaya melaporkan langsung, dan selamat kembali bertugas.